dimanapun Anda berada. Kembali pada malam hari ini kita berjumpa dalam live streaming GPDI Ebenezer Suwaru. Bersama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau perlu pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktuku. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan
tidak ada yang bisa menggantikan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan emas, perak, permata Tuhan tidak ada artinya Bapa jika kami hidup tanpa Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh berharga dalam kehidupan kami Bapa. Jangan tinggalkan kami Yesus, jangan lepaskan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau apa yang bisa kami lakukan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah pujian kami. Terima kasih Bapa. Kembali pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Roh Kudus. Kami siapkan hati kami mau berikan tanah hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kekuatan roh kita boleh dipulihkan apabila kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dan damai sejahtera Allah selalu memimpin dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan kami, saudara. KPDI Ebenezer Suwaru. Dan sebentar kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu keberadaan kami menjadi berkat bagi saudara yang menyaksikan siaran kami pada malam hari ini. Ikuti terus dari awal sampai selesainya. Buka hati saudara. Izinkan Roh Kudus dan kuasa Allah itu menjamah setiap hati kita untuk diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, saudara, saya rindu kita kembali menyelidiki kebenaran firman Tuhan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Kali ini saya akan membawakan satu tema, yaitu seirama dengan Tuhan. Saudara, kalau berbicara mengenai irama atau lagu, ya, ini memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik saudara yang masih muda atau saudara yang sudah tua, ya, musik bisa menjadi pemersatu selera, ya, apapun jenis musik itu. Kemudian saudara, bahkan ini merupakan bahasa global yang dapat dipahami siapapun. Dan musik yang enak didengar biasanya karena memang yang nyanyi suaranya bagus, ya saudara. Kemudian musik atau alunan nada yang ada di dalamnya juga berpengaruh penting dari suatu lagu yang kita rasa itu adalah satu lagu yang enak, ya. Nah, saudara, ada sesuatu yang paling penting dari semuanya itu, yaitu adalah kesamaan baik nada atau ketukan. Sebagus apapun suara seseorang, jika nadanya nggak sama dengan musiknya, saudara, pasti nggak enak didengar. Sebagus apapun musiknya, saudara, kalau nadanya nggak sama dengan yang nyanyi, otomatis itu akan menyakitkan bagi telinga kita. Nah, kali ini apa yang kita ketahui dari musik dan lagu-lagu yang ada ini, saya mengambil contoh dengan apa yang terjadi di dalam perjalanan iman kita mengiring Tuhan Yesus. Saudara, kita harus satu nada dengan Tuhan. Kita harus seirama dengan Tuhan. Karena saudara, kalau kita sudah menjadi satu kesatuan nada, itu akan menjadi musik yang terdengar enak di telinga kita, bisa kita nikmati. Bahkan kalau musik itu memiliki satu kekuatan untuk menarik jiwa kita, maka mungkin musik itu pun akan membangkitkan semangat kita. Saudara, bisa menyentuh hati kita sampai kita bisa menangis, ya. Dan gambaran ini sebetulnya
saya pinjam untuk menggambarkan kehidupan kita yang seharusnya dengan Tuhan. Kita harus satu nada dengan Tuhan. Kita harus satu saudara, satu kesatuan yang akhirnya pada saat orang lain melihat kehidupan kita, ada satu berkat yang dapat dibagikan. Nah, yang menjadi kendalanya adalah, saudara, semenjak ada dosa menguasai manusia, sejak saat itu pun manusia tidak lagi bisa sejalan dengan Tuhan. Seperti halnya yang ditulis oleh Nabi Yesaya ya saudara, ini yang akan menjadi ayat pokok kita kesempatan malam hari ini ya, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saudara, Nabi Yesaya menyampaikannya dengan sangat jelas ya saudara, bagaimana ketidakharmonisan atau ketidaksamaan dari Tuhan dengan manusia yang sudah dikuasai oleh dosa. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini memang tepat bahwa semenjak manusia jatuh di dalam dosa, jalan Tuhan itu sama sekali berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh manusia. Rancangannya Tuhan itu berbeda dengan rancangan yang dimiliki oleh manusia. Karena sekali lagi, dosalah yang menjadi rintangan terbesar antara jalan Tuhan dengan jalan manusia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita perhatikan di ayatnya yang ke-6 ya. 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ternyata di ayat-ayat sebelumnya ditegaskan bagaimana awal mula. Kenapa ayat ini muncul ya saudara, di mana Tuhan tegaskan rancangannya bukanlah rancangan kita, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Karena apa? Karena dosa. Itu yang membuat manusia berbalik arah, tidak lagi searah dengan Tuhan, tidak lagi memiliki satu kesatuan dengan Tuhan, sehingga itulah yang memisahkan manusia dengan Allah. Nah, saudara, satu hal yang pasti dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, karena dosa, inilah yang menjadi penghambat kita tidak dapat mengerti rancangan Tuhan. Karena kesalahan-kesalahan dan pelanggaran kita, saudara, kita menjadi orang-orang yang berlawanan arus dengan Tuhan. Dan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui perjanjian baru, diberikan kesempatan yang terbuka bagi manusia yang berdosa untuk bisa kembali berjalan dengan Allah. Bisa berjalan di dalam rencananya Tuhan dengan syarat-syarat yang dituliskan oleh Nabi Yesaya yang ada di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ini. Saudara, kita tadi sudah membaca di dalam ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Di sana ada beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, saudara. Yang pertama adalah carilah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi ya saudara. Saudara tidak bisa mencari jalannya Tuhan. Saudara tidak bisa menjadi satu kesatuan dengan Tuhan bila saudara tidak mencari Tuhan. Jelas aturan firman Allah. Kemudian yang kedua saudara, karena ini tidak akan saya jelaskan terlalu dalam saudara.
Yang kemudian adalah berseru kepadanya selama ia dekat. Kata-kata selama ia dekat ini berbicara mengenai batasan waktu yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia. Karena ada waktunya di mana Tuhan tidak lagi dapat mendengar seruan kita. Selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kemudian yang ketiga adalah saudara bertobat. Di dalam ayatnya yang ketujuh. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Cara-cara inilah yang hanya bisa kita tempuh supaya jalan kita sama dengan Tuhan, supaya kita seirama dengan Tuhan, supaya kita, saya mengambil istilah sefrekuensi dengan Tuhan. Kalau saudara hidup di beberapa dekade yang lalu, saudara, radio ini adalah satu sarana yang cukup populer. Ya, kalau saudara ingin mendengarkan satu siaran tertentu, saudara harus cari frekuensinya, benar? Saudara harus mencari dan menyelaraskan antara radio saudara dengan stasiun pemancar yang ada supaya kita bisa mendengarkan siarannya, baik itu musik atau berita atau hal-hal yang enak didengar dari radio kita. Dan demikian juga dengan Tuhan kita, saudara. Bukan karena Tuhan itu sulit untuk dijangkau, tetapi kitalah yang sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Kitalah yang sudah dibuat kacau oleh dosa, sehingga saudara, rancangan Tuhan dan jalannya Tuhan itu sangat susah untuk kita temui, sangat susah untuk kita jalani. Kenapa Nabi Yesaya menghimbau kepada setiap kehidupan kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Pertobatan harus dikerjakan setiap kehidupan manusia untuk mereka dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Tuhan Yesus. Tanpa itu, mustahil manusia bisa memiliki jalan yang sempurna sehingga akhirnya mereka menemui sorga yang disediakan oleh Tuhan tanpa melalui pertobatan yang ada. Seringkali hamba-hamba Tuhan, baik yang disampaikan oleh Bapak Dodi di hari Senin maupun Ibu Yoke di hari Jumat, saudara, selalu mengingatkan kita bahwa pertobatan ini tidak cukup sekali. Pada saat kita mengambil keputusan untuk menguburkan hidup kita yang lama dan hidup baru bersama dengan Tuhan, proses itu harus terus kita jalani setiap hari. Supaya apa, saudara? Kita menyelaraskan jalan kita dengan jalannya Tuhan. Tanpa itu, saudara, kita tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita di dalam dunia ini. Saudara, ada satu ayat di dalam Roma, pasalnya yang ke-12. Tulisan kepada jemaat yang ada di Roma. Saudara, ini biarlah juga meneguhkan kita bagaimana seharusnya kita menjadi orang-orang yang seirama dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Ada di dalam rancangannya Tuhan, yaitu di dalam ayatnya yang ke-1 dan 2. Roma pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bila kita terus-menerus menyediakan diri kita untuk bertobat di hadapan Tuhan, diubahkan baik oleh kebenaran firman Tuhan, oleh jamahan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara, karena itulah yang akan kita terima pada saat kita mencari Tuhan, pada saat kita berseru kepadanya.
Dan saudara, budi pekerti kita akan sedikit demi sedikit diubahkan oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Kemudian saudara, di dalam Yakobus pasalnya yang ke-1, kita melihat di sana ada satu ayat lagi yang dapat memberikan peneguhan bagi setiap kehidupan kita, saudara, yaitu di dalam Yakobus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-21. Yakobus 1 ayatnya yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan, saudara, itulah yang akan memberikan kita satu hati yang lembut di hadapan Tuhan, dan terbebas dari kekotoran dan kejahatan yang begitu banyak. Yakobus katakan, tidak lain dan tidak bukan, saudara, bila saudara mencari Tuhan, bila saudara berseru kepadanya dan mengizinkan Roh Kudus berbicara dalam setiap kehidupan kita melalui firman Tuhan. Hari-hari ini begitu lebar kesempatan yang kita miliki untuk menerima kebenaran firman Tuhan, baik dari media yang kita punya, ya saudara, dari telepon seluler yang sangat mudah kita akses sekarang, dengan internet yang begitu mudah juga untuk kita pakai. Bila saudara mencari kebenaran firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan renungan-renungan, yang menjelaskan firman Tuhan bagi kehidupan saudara, itulah kekuatan yang dapat memberikan saudara hidup yang dilepaskan dari kekotoran, dari kejahatan, yang membimbing kita untuk dari hari ke hari bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak mustahil, saudara, bagi saudara yang hidup di perjanjian baru ini, di mana kesempatan itu terbuka bagi setiap kehidupan kita untuk dapat berjalan dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan. Dan tentu, saudara, ini juga berarti bahwa itu merupakan sesuatu yang harus kita usahakan setiap hari. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah apa yang dapat kita pelajari dari kitab Yesaya ini boleh mengingatkan kita kembali. Sampai seberapa jauh jalan kita sekarang? Apakah masih menuruti keinginan daging kita? Menuruti hawa nafsu kita? Dan itu berarti bahwa kita jauh dari jalannya Tuhan. Rancangannya menjadi satu rancangan yang tingginya itu seperti langit dan bumi. Namun saudara, bila kita menyediakan hidup kita diubahkan oleh Tuhan, maka sedikit demi sedikit kita akan dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada di jalannya Tuhan, seirama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara yang menyaksikan siaran kami pada kesempatan malam hari ini. Cukup singkat, namun biarlah ini boleh kembali mengingatkan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebut Kristen, tapi hidup semau kita sendiri. Jauh dari jalannya Tuhan. Tidak seirama dengan Tuhan. Karena pada akhirnya, hidup kita akan menjadi cemoohan di dalam dunia ini. Tidak ada sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Namun sebaliknya, jika kita menyediakan hidup kita dipimpin oleh firman Allah dan Roh Kudus, dan itu berarti bahwa kita dijadikan selaras dengan Tuhan, dibimbing senantiasa oleh kebenaran firman Tuhan, diingatkan oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menyatu dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Saya rindu, saudara, kita memiliki kehidupan yang seperti ini, supaya Tuhan mudah untuk berkata-kata, memberikan nasihatnya, mengingatkan kita, memimpin jalan kita. Dan ingat, bila Tuhan yang memimpin jalan kita,
Saudara, kita akan dilepaskan dari segala hal yang mungkin dapat menjerat kita, yang membuat kita salah langkah. Dia mampu mengingatkan itu dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyikan pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang Lewati terbaik. cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Ampuni bila seringkali kami tidak dapat mengerti jalan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni bila seringkali Tuhan mendapati kami tidak mampu berjalan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, Tuhan, kami rindu supaya jalan kami satu dengan jalan-Mu Tuhan. Kami mengerti waktu-Mu Tuhan. Kami mengerti segala pikiran-pikiran-Mu bagi jalan-jalan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah mengikuti renungan pada malam hari ini dari awal sampai menjelang akhirnya ini Tuhan. Kekuatan Allah melimpah dalam setiap kehidupan kami. Mungkin kami harus melewati banyak cobaan. Mungkin kami harus melewati banyak ujian. Namun biarlah ajari kami untuk dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mengerti hati-Mu, mengerti pikiran-Mu, mengerti jalan-jalan-Mu. Dan kami lakukan itu. Berikan kami ketaatan Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk mengerti jalan-Mu. Dan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Ini yang menjadi doa kami kepadamu. Kerinduan hati kami selalu untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tangan kami dipegang oleh tangan-Mu. Dan kami boleh melewati kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengalaskan setiap doa dan permohonan kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara yang sudah mengikuti live streaming kami malam hari ini. Jangan pernah jemu untuk mengikuti siaran kami, karena kami percaya bahwa apabila ada firman Tuhan, kebenarannya disampaikan, di situ jalan kita akan terus diperbaiki, kehidupan kita diperbaharui di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sampai bertemu di ibadah live streaming berikutnya. Immanuel, Tuhan Yesus berserta dengan kehidupan kita semua. Haleluya.